Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat 20 Mei 2022, hari biasa pekan kelima Paskah, menu sabda kita dari Injil Suci menurut Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, kutipan sabda yang baru saja kita dengar hari ini merupakan kelanjutan dari sabda Tuhan yang kita dengar pada hari kemarin, di mana ketika Tuhan pada saat perjamuan malam terakhir menyampaikan perintah kepada para muridnya, di mana di dalam pengajarannya Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya kasih ini sebagai kartu pengenal dari para murid sebagai murid Kristus, dan juga menjadi kartu identitas, kartu pengenal kita sebagai para pengikut Kristus di masa kini. Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan murid-muridnya bahwa Ia telah memilih mereka menjadi sahabat-sahabatnya, dan sebagai sahabat mereka dipilih supaya menyampaikan dan memiliki tugas khusus. Tugas khusus sebagai murid Kristus disampaikan secara jelas ketika Tuhan hari ini menyampaikan sabdanya kepada kita. Tugas yang pertama yaitu mereka sebagai murid hendaknya mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi mereka. Dikatakan tadi dalam ayat yang ke-12, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Sehingga standar atau ukuran untuk mengasihi sesama bukan standar ukuran saya mengasihi sesama seperti ukuran saya, tetapi ukuran dalam mengasihi adalah seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Di situ ada sisi pengorbanan dan juga saling menguatkan, saling menghargai. Lalu yang kedua, tugas yang kedua adalah Tuhan Yesus mengharapkan agar mereka bisa menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup mereka. Dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus juga meminta mereka supaya berani meminta kepada Allah Bapa apapun yang mereka butuhkan di dalam namanya. Seperti ditegaskan dalam tugas yang kedua dan ketiga dalam ayat yang ke-16 dikatakan demikian. "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya juga kepadamu." Saudara-saudariku yang terberkati, kita menyadari bahwa Tuhan kita Yesus Kristus memperbarui perintah yang ada tertulis dalam Perjanjian Lama, terutama dalam kitab Imamat, di mana dalam kitab Imamat, terutama dalam bab 19 ayat 18 dikatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Menjadi dibarui di dalam perintah Tuhan supaya kamu
saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Maka mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, artinya kasih kita kepada sesama harus tanpa syarat, mudah memaafkan, dan juga mau berkorban. Yesus mengajak setiap orang Kristen untuk berada dalam lingkaran sahabat-sahabatnya dengan mau mentaati perintah-perintahnya, termasuk mentaati perintah baru itu, mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kita. Sehingga sumber sukacita kita sebagai orang Kristen, sumber yang sesungguhnya adalah, sumber sukacita kita sebagai orang Kristen adalah kepastian bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah mengasihi kita. Kepastian itu menggerakkan kita pula untuk bisa saling mengungkapkan kasih, perhatian yang tulus kepada sesama. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, betapa sering kami mengalami kesulitan dan kepenatan hidup karena sebegitu larutnya dalam menjalani hari-hari kami. Sabda Putramu hari ini menumbuhkan harapan kami, sebab Engkau mengendaki kami berdoa dan meminta apa saja kepadamu dengan menyebut dan melalui perantaraan namanya. Kami mohon agar bisa hidup dalam semangat kasih yang nyata dalam ungkapan saling meneguhkan dan memberikan diri dengan tulus kepada sesama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.